Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Dengaran Pak Ustadz. Oh, sebentar. Eh, baik, baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di malam hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Malam ini kita masuk di pembahasan rubai mujarrad dulu ya. Nanti pekan depan insya Allah baru kita ke rubai mazid. Nah, tapi sebelum itu kita coba praktekkan dulu apa yang sudah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu. Kita praktekkan dalam sebuah eh, ini ya, apa namanya? Dalam sebuah paragraf kalimat tentang ilmu sorof yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kitabnya nggak ada harokatnya sama sekali. Nah, silahkan nanti bisa dipraktekkan langsung. Nanti lama-lama insya Allah akan terbiasa. Nah, ini sudah pernah saya bahas di kelas Nahwu ya, tapi secara sorofnya belum. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba untuk memberikan harokat dari kalimat ini ya. Nah, ini di HP-nya Bapak Ibu kebesaran enggak? Enggak usah. Dah, cukup ya. Baik, kita berikan harokat dulu sama-sama, nanti baru kita analisis secara ilmu tasrif yang pernah kita pelajari. Nah, yang judulnya dulu. Ini mau dibaca apa kira-kira? Min syaja'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Min syaja'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sampai sini dulu. Kemudian ba'da Ada fatahi. Fathi Makkah. Makata. ba'da fathi makkata. Kemudian Sahara. Saro Nabiyu. Nabiyu Sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatuhu. wa sahabatuhu Ila madinati. Ifi. Di kita lil musyrikin. kita lil musyrikina
Min qabilatai. Min qabilatai Hawazina Hawazina wasakifi. Wasakifin ya, kita tanwin. Oke, baik. Ini harokatnya sudah seperti ini ya, cara membacanya. Tadi dibaca sajaati di sini. Kenapa dibaca sajaati? Majrul. Enggak, maksudnya secara sorof dia isim apa? Masdar. Masdar. Masdar ya. Dia secara kata dia adalah masdar ya. Jadi sorof itu dia akan mengharokati sebelum yang terakhir kan. Kalau nahwu itu dia hanya mengharokati yang ini saja. Jadi kenapa dia kasroh? Karena dia majrur di harfi jar. Tapi kenapa dia dibaca saja ata? Saja ini fathah semua kan? Nah, sementara taknya kan nanti bisa dibaca saja atun, bisa dibaca saja atan, bisa dibaca saja atin. Tergantung tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Tetapi harokat sebelum yang terakhir itu pengaruhnya di ilmu sorof. Jadi sorof itu lebih banyak berpengaruh di dalam harokat sebuah kata. Tetapi begini, bahwa kata itu kan terbagi dua ya. Dari segi dia ada tasrifannya atau enggak. Nanti ada kata berupa jamid dan mustaq namanya. Jamid itu kan padat. Jamid itu artinya bahwa dia tidak ada tasrifannya. Dia isim tapi bukan berasal dari hasil tasrifan. Memang dari sananya begitu. Nah, tetapi ada kata yang berasal dari tasrifan, misalnya masdar, gitu ya. Namanya mustaq dia. Berarti syaja'ah ini dia masdar juga termasuk isim mustaq. Kalau yang mustaq bisa kita harokati berdasarkan wazannya. Nah, tinggal kita ingat pola. Kira-kira dia ikut pola apa gitu. Nah, tetapi kalau yang jamid dia tidak ada polanya gitu. Memang dari orang Arab begitu mengatakan. Misalnya mereka mengatakan sikinun, pisau misalnya. Memang begitu, nggak ada wazannya gitu. Nah, itu ya. Jadi tidak semua kata nanti bisa kita bisa kita cari wazannya gitu. Karena emang tidak semua kata itu bisa ditasrif. Nah, itu nanti butuh latihan terus untuk bisa mengetahui ini ada tasrifannya atau enggak. Gampangnya adalah kalau mau ada tasrifannya ya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Yaitu saja sebenarnya. Kemudian nanti ada sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah itu adalah isim fa'il yang mengikuti wazan tertentu. Misalnya ikut wazan fa'ilun, fa'ulun, fa'alun misalnya. Dan seterusnya. Oke. Jadi syaja'ah ini masdar ya. Dia masdar. Ar-rasuli. Rasulun ini jamak dari kata apa kira-kira? Dia isim apa? Isim fa'il ya. Isim mufrad kan dia? Betul. Isim mufrad. Kira-kira secara tasrifan dia apa? Masdar ya. Dari kata rasul. Nah, ini ya. Ada masdar. Jadi kenapa kita baca rasul ya? Ya karena dia masdar. Memang masdarnya begitu rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'da. Ba'da ini memang dari sananya begitu. Apa namanya? Dia Mabni. posisinya jadi zorof. Kemudian fathi. Fathi ini apa dia? Isim apa? Masdar juga. Dari kata
Fataha. Fataha. Fataha yaftahu Fathan. 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 Kalau makkata ini emang jamid ya, dari sananya dibaca begitu. Kemudian saro. Saro ini fi'il apa? Ilmu. Fi'il madi ya. Ikut wazan apa kira-kira? Nakis. Oh ya, Eh. kita materinya belum sampai sini. Baru belajar yang sahih. Afan. Oke. Kemudian dan seterusnya ya. Wasohabatuhu ila madinati ta'ifi likitali. Masdar juga ya? Masdar juga. Dari kata Kotala. Salah. iya. Qatala yaktulu qatlan. Masdarnya dua. Wakitalan. Utalan. Kemudian musyrikina. Musyrikun. Isim Fa'il. apa ini? Fa'il. Isim fa'il. Infa'il. Dari kata, Syarok. kalau syaroka syarikun nanti. Oh. Kalau sulasi mujarad kan fa'ilun wazannya. Kalau ini wazannya kan muf'ilun. Berarti Musyrikun. asyroka kan aslinya. Oh, Karena iya. ikut wazan muf'ilun. Muf'ilun itu isim fa'il dari af'ala kan. Gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa dibaca musyrik? Makanya secara terjemahan nanti orang-orang yang menyekutukan gitu. Karena kan isim fa'il itu adalah yang melakukan perbuatan. Makanya secara terjemahan pun nanti akan menyesuaikan sesuai dengan wazannya. Seperti itu. Nah, kemudian seterusnya ini berdasarkan hafalan ya. Nanti tinggal kita ingat-ingat saja. Kira-kira ini mirip wazan apa gitu. Nah, untuk latihan ininya. Apa namanya? Tasrifan kita seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, nanti sering muncul itu kan masdar gitu ya. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul itu nanti akan sering ketemu kita. Kemudian isim zaman, isim makan juga. Jadi masdar itu akan sering kita ketemu. Makanya nanti kita harus hafal wazan itu kan. Wazan yang saya sampaikan minggu lalu itu. Jadi sulasi mujarad dihafalkan semua. Kecuali bab fa'ila yaf'ilu. Karena jarang muncul dalam kitab. Gitu. Kemudian yang sulasi mujarad itu semuanya dihafalkan wazannya. Kemudian rubai sulasi mujarad. Kemudian sulasi mazid yang 4 huruf, 5 huruf itu semuanya dihafalkan wazannya. Karena itu akan sering muncul. Kemudian yang 6 huruf, hafalkan saja yang bab istaf'ala yastaf'ilu. Karena itu saja yang sering muncul. Nah, lain-lainnya itu dipelajari tapi jarang muncul. Nah, itu ya sedikit untuk latihan. Nanti di malam ini kita bahas bab rubai mujarad. Setelah itu nanti kita latihan lagi khusus untuk bab rubai mujaradnya. Insyaallah. Baik, saya share materi malam hari ini untuk yang rubai mujarad. Ini sedikit materinya, karena dia cuma satu bab saja. Nah, kita masuk ke bab rubai mujarad. Nah, rubai mujarad itu berarti dia 4 huruf, tapi semuanya mujarad. Mujarad itu murni, asli. Berarti nggak ada tambahan. Hanya saja bab rubai mujarad ini cuma ada satu bab. Kalau sulasi mujarad kan 6 bab. Rubai mujarad cuma satu bab saja. Nah, untuk wazannya ini ya. Wazannya itu adalah fa'lala. Jadi fa'lala ini semuanya hurufnya asli. Fa'lala fil mudhari'nya nanti yufa'lilu. Masdarnya juga banyak sebenarnya. Cuman karena
slide-nya nggak cukup, saya cuma ambil satu. Masdarnya adalah fa'lalatan. Jadi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Kemudian isim fa'ilnya mufa'lilun. Isim maf'ulnya mufa'lalun. Fi'il amarnya fa'lil. La tufa'lil. Mufa'lalun mufa'lalun. Nah, contohnya apa? Zalzalah. Misalnya dalam surah Al-Zalzalah. Idza zulzilat. Itu dari kata zalzalah. Semuanya hurufnya asli. Idza zulzilatil ardu. Jika diguncangkan. Apa? Al-ardu bumi. Makanya zalzalat ya. Pakai tak sukun. Karena ardu itu dihukumi mu'annas. Menurut orang Arab. Nah, contohnya zalzala yuzalzilu zalzalatan. Isim fa'ilnya muzalzilun, muzalzalun, zalzil, la tuzalzil, muzalzalun, muzalzal. Nah, ini untuk contohnya. Nah, sekarang kalau falfala itu artinya membumbui ya. Falfala yufalfil. Nah, kita tasrif sama-sama dulu. Silahkan fi'il mudhari'nya. Falfala. Falfala yufalfilu falfalatan mufalfilun Mufalfilun. mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun Berikutnya waswasa. waswasa yuwaswisu waswasatan Muwaswisun. Betul? Muwaswasun. waswis La la tuwaswis. tuwaswis muwaswasun Muwaswasun, muwaswasun. Waswasa kita ketemu ya di surah An-Nas ya, ada di sana. Kemudian dahroja. Dahroja itu menggulingkan, menggelindingkan. Dahroja. Kita tasrif lagi. Dahroja dahroja Yudahriju. dahrojatan Mudahrijun. Mudahrojun. mudahrojun Dahrij. dahrij La tudahrij. dahrij Mudahrojun. mudahrojun harjama, mengumpulkan. Harjama. Harjama yuharjimu. harjamatan Muharjimun. muharjamun Harjarjim. La tuharjim. Muharjamun. Oke, barakallahu fiik. Nah, sekarang tarjama ya. Tarjama itu menerjemahkan. Kayaknya sering kita dengar kata tarjim. Nah, baik. Ini satu-satu ya, tapi hanya ada 5. Nah, silahkan. Yang mau coba duluan siapa? Ada? Kalau enggak ada, saya tunjuk saja ya. Saya coba Ustaz. Fadol. Tadi duluan siapa? Pak Syamsir, terus nanti Pak Munir ya. Ini saya tunjukkan ininya dulu. Yang mau ditasrif semuanya. Bisa persiapan. Fadol Ustaz. Bismillah. Tarjama yutarjimu, tarjaman, mutarjimun, mutarjamun, tarjim, la tutarjim, mutarjamun. Iya. Barakallahu fiik. Berikutnya tadi Pak Munir. Ya. Fadol Ustaz. basmalah ya Iya, yang basmalah. basmalah yubasmilu basmalatan mubasmilun mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun Iya. Ada yang mau coba yang ketiga? Ba'saro. Ya Ustaz. Fadol Ustaz. Ya, bismillah. Ba'saro yuba'siru ba'sarotan muba'sirun muba'sarun ba'sir latu ba'sir muba'sarun. Barakallahu.
Hamdalah. Hamdalah tuh mengucapkan alhamdulillah. Dia mau coba, silahkan. Yang ibu-ibu boleh. Coba Ustadz. Fadal. Hamdala yuhamdilu hamdalatan fahuwa muhamdilun wadaka muhamdalun dahmil Lagi. Hamdil. hamdil ya. Ah. Hamdulatu hamdil muhamdilun gitu Ustaz. Muhamdalun. Dalun muhamdalun. Ya. Terakhir gorgoro. Gorgoro itu sekarat. Ini ya. Nafas Gorgoro. sampai di tenggorokan itu namanya gorgoro. Gorgoro. Silakan yang ibu-ibu lagi satu. Saya coba Ustaz. Silakan. Gharghara yugharghiru ghargharatan mugharghirun mughargharun gharghir la tugharghir mughargharun mughargharun. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita coba praktekkan dalam kalimat ini ya. Ini saya ambil dalam buku Tasrif Kilat. Ada di Tokopedia banyak ininya. Saya beli minggu lalu. Harganya 38. Nggak sampai 40.000. Nah, di sana itu sudah ada tasrif istilahi juga tasrif lugawi di sana. Dan sudah dikasih contoh. Nah, di sini ada kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur ya. Ini diminta latihannya sebenarnya tentukan sigot dan terjemahkan katanya maksudnya. Sigot itu maksudnya dia fi'il madi, itu namanya sigot. Ini fi'il mudhari gitu. Sampai isim zaman isim makan ya. Karena isim alat itu hanya ada di sulasi mujar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini ada dalam surah apa kira-kira? Dari Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Oh, atas. Al-Adiyat. Nah, kita terjemahkan dulu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Terjemahan yang pas apa kira-kira? Apakah dia tidak tahu Betul. ketika dibangkitkan dari kubur? Iya, ma ini ada ya. Ma apa yang fil Ma apa kuburi di dalam kubur. kubur. Nah, di sini ada yang digaris bawahi ya. Yaitu kata bu'thira. Bu'thira kira-kira sigohnya apa? Madi Ustaz. Madi majhul. Fil madi Majhul. majhul. Kalau maklumnya apa? Ba'saro. Ba'saro ya. Ba'saro itu dibangkitkan bisa ya. Bisa diartikan. Nah, jadi bu'siro terus ininya mana? Apa namanya? Naibul fa'ilnya. Mustatir. Yang mana kira-kira? Ma Ustaz. Ma. Ma Ini ya. Ma ini. Berarti ma ini isim mausul ya. Sekaligus dia jadi naibul fa'il. Afan, bukan fa'il. Naibul fa'il. Jadi kalau majhul butuhnya naibul fa'il. Kalau maklum butuhnya fa'il. Ya. Nah, kemudian nomor 2, tarjim hadzan naso bil arabiyati. Nah, terjemahannya yang pas kira-kira. Terjemahkan. Naskah ini ke dalam bahasa Arab. Iya. Tarjim, terjemahkan olehmu hadzan naso, nas ini ya, bil arabiyati dengan bahasa Arab. Tarjim sigohnya apa kira-kira? Fil amr. Amr. Fil amr. Wazannya apa kira-kira? Anta. Enggak, wazan. Wazan. Wazannya. Tajim fil amr.
Dari kata Tarjam. Taf'il. Tarjam. dari kata ini, dari kata tarjama fa'lala fi'il amrnya. Ini semuanya huruf asli, enggak ada tambahan. Taklil. Apa? Salah tarjim. Bukan. Gimana Ustaz? Apa kira-kira Salah, ya Allah, iya. Bapak Ibu? Tarji. Gimana? Nah, mana? Fa'ala. Kan Fa'ala. tarjama yutarjimu tarjamatan mutarjim Fa'lil. mutarjam Fa'lil. fa'lil kan? Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun Fa'lil. fa'lil. Karena semuanya huruf asli. Kalau taknya tambahan baru kita tambahkan dalam wazan. Tapi taknya kan bukan tambahan. Makanya tetap pakai wazan fa'lala. Fa'lala itu Fa'lala. semuanya asli. Kalau sulasi mujarot kan yang asli fa'ala. Kalau di rubai mujarot fa'lala. Jadi fa-nya asli, ainnya asli, lamnya asli, lam yang keempat juga asli. Fa'ilnya mana sekarang? Dhamir mustatir. Mustatir. Takdirnya Anta. anta. Haza posisinya jadi apa? Sebagai badal. Sorof. Enggak. Maf'ulun bihi. Ulun bi, Ustaz. Maf'ulun bi. Maf'ulun bihi. Kalau an-naso Sebagai badal. badalnya bil arabiyati Jar Jar majrur. jar majrur. majrur. Yudah rijul atfalul qurrota. Apa terjemahan yang pas? Anak-anak keluar Menggelinding ke bola. Bola, betul ya. Yudah riju dari kata apa? Kharaja. Dahroja yudah riju. Berarti yudah riju itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Al-atfalu. Al-atfalu ini anak-anak. Jamak dari kata apa? Atfal. Tiflun. Tiflun ya. Makanya ada tarbiyatul atfal, taman kanak-kanak ya. Ada tarbiyatul atfal. Kurrota. Kurrota ini atfal posisinya jadi apa tadi? Fa'il. Fa'ilnya. Kurrota. Iya. Nomor 4. Al-munafiquna muzakhrifuna aqwalahum. Orang-orang munafik Iya. Muzakhrifun itu apa ya? dari kata zakhrofa. Zakhrifuna. Menghiasi. Aqwalahum. Kata-kata mereka. Kata-kata mereka. Jadi orang-orang munafik itu mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka. Ini boleh kita ini semuanya. Al-munafikuna isim apa kira-kira? fa'il. Isim fa'il. Fa'il. Dari fi'il madinya apa kira-kira? Afwan. Nafako. Nafako. Munafikuna wazannya apa kira-kira? Mufa'ilun ya. Dari kata fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fahuwa mufa'ilun ya. Mufa'ilun munafikun. Tapi kalau secara isim ini termasuk isim jamak muzakkar salim. Tapi secara sigoh dia aslinya adalah isim fa'il. Jadi orang-orang munafik itu muzakhrifuna. Muzakhrifuna sigohnya isim apa? Sama, muzakhrifun. Fa'il juga ya? Isim fa'il juga. Nah, mungkin belum pernah saya sampaikan di kelas nahwu ya. Jadi isim fa'il itu dia secara fungsi dia sama seperti fi'il. Bisa punya maf'ulun bih. Isim fa'il dan isim maf'ul. Dua itu.
Si maf'ul berarti nanti punyanya dia ini naibul fa'il adanya seperti itu. Muzakhrifuna. Makanya posisinya akwal ini merupakan maf'ulun bih dari muzakhrifun gitu. Dia isim fa'il, tetapi isim fa'il itu secara fungsi dia sama seperti fi'il, bisa punya maf'ulun bih. Kita akan sering ketemu dengan model seperti ini ketika nanti baca kitab. Setelah isim fa'il akan ada maf'ulun bih gitu. Jadi kalau kita bingung ini maf'ulun bih dari siapa? Dari isim fa'il itu gitu. Nah, ini sedikit tambahan tentang salah satu fungsi dari isim fa'il itu. Jadi kalau kita i'rab munafikun jadi apa? Mubtada, Mubtada kan? Muzakhrifuna khobar, khobarnya. Kalau akwal maf'ulun bih, Maf'ulun maf'ul bihi. bih. Pertanyaannya maf'ul bih dari siapa gitu. muzakh, Nah, dia maf'ulun bih dari muzakhrifun. Muzakhrifun kan isim, Ustaz. Iya, dia isim fa'il. Nah, isim fa'il itu bisa fungsinya seperti fi'il, punya maf'ul bih. Jadi diterjemahkannya kata kerja seperti tadi ya, menghiasi saja ya. Iya, makanya kita terjemahkan lah menghiasi. Menghiasi apa? Ucapan-ucapan mereka. Nah, ini sering saya ketemukan model seperti ini. Kemudian nomor 5. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzila. Sigohnya apa? Eh, Madi majhul. Fi'il madhi majhul. Naibul fa'ilnya mana? Al-ardu, Al-ardu. Al-ardu. Kalau zilzalaha Maf'ulun posisinya bih. maf'ul bih. bukan. Bukan. Gitu. Taukid ya? Atau apa? Taukid. Namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Karena dia masdar dari kata zalzala yuzalzilu Zalatan. zilzalatan. Iya. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wazilzalan. Nih. Jadi masdarnya rubai mujarad itu kalau saya nggak salah ada 3 atau 4. Masdarnya banyak. Nah, terjemahannya apa? Apabila digoncangkan bumi. Iya. Bumi digoncangkan, Iya, zilzalaha dengan dengan Segoncang-goncangnya. segoncang-goncangnya. Kemudian nomor 6. Ti ro'saka. Wazan sigohnya apa? Fi'il apa? Ti fi'il amr. Fi'il madinya apa? Jadi ikut wazan fa'lala sama. Berarti? Enggak. To'a. Kan fa'lala kan? Berarti to'a. To'a yuto'ti'u to'atan wati to'an wa muto'to'an fahuwa muto'ti'un. Oh, masdarnya cuma 2. To'ti ro'saka. To'ti itu to'a itu menundukkan. Berarti to'ti itu tundukkan. Ro'saka kepalamu. kepalamu. Kepala. Ro'saka itu kepalamu. Kalau pandangan biasanya pakai fi'il ghoddo ya guddu guddon. Ghoddon guddo al-basar. Pakai basar. Nomor 7. Tub ilallahi qabla gorgorotin. Yang tadi ya, gorgor. Terjemahannya apa? Bertobatlah kepada Allah sebelum ditenggorokan napas. Gorgorotin. Sebelum apa? Nafas ditenggorokan atau sekarat. Sakaratul maut. Berarti. Gorgorotin ini sigohnya apa? Fa'lalatan.
Fa'lalatan. Fa'lalatan itu apa? Masdar. Isim Masdar. masdar. Ya. Masdar. Masdar dari kata gor-goro, yugor-giru, gorotan. Gorotan. Nah, kemudian 8, masih 3 ya. Ista'id billahi min waswasis syaitani. Terjemahannya apa? Berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaitan. Iya. Ista'id. Sigohnya apa? Ista'id. Amr. Fil Amr. amr. Eh, kemudian waswasi sigohnya apa? Masdar ya. Masdar ya. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Kemudian Syaitan. asyaitoni ini ya, apa namanya? Maf'ulun bih. Bukan. Mudhof Syaitoni ilaih. apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Hmm. Waswasun, fa'lalun ininya. Apa namanya? Wazannya. Wazan. Fa'lalun. Harusnya min, kenapa min waswasi? Kalau secara wazan kan harusnya waswasa yuwaswisu wawis waswasa yuwaswisu waswasatan. Kemudian Waswasatan. Muwaswisun. muwaswisun fahuwa Wasun. Muwaswasun. muwaswasun. Terus waswas, kenapa dibaca waswas? Ada yang tahu enggak? Kenapa muncul waswas? Kalau secara Karena wazan dia Dia mengikuti fa'lan. isim muzakkar. Gimana, Ustaz? Dia bentuknya muzakkar, Ustaz. Oh, aslinya waswasatan gitu maksudnya. Karena dia diikutkan di wazan ini Ustaz. Diikutkan di wazan. Lupa wazannya apa. Dia Kalau diikutkan di wazan. wazannya kan fa'lal kan. Fa'lal. Nanti kita cari. 9. Basmil qabla an yaf'ala khairan. Apa terjemahannya nih? Bacalah Bacalah bismillah. bismillah. Sebelum melakukan kebaikan. Iya. Qabla an yaf'ala khairan. Nah, basmil ini sikohnya apa? Fi'il Fil amr. fi'il amr. Terakhir, al-mu'minu muzahzahun anin nari. Muzahzahun isim apa kira-kira? Wazannya mufa'lalun. Maf'ul. Isim maf'ul. Makanya terjemahannya sesuai dengan kebutuhan isim maf'ul, yaitu diawali dengan di kan. Majhul itu kan diawali dengan di. Muzahzahun itu dijauhkan. Zahzaha itu menjauhkan. Jadi Dijauhkan dari al-mu'minu, neraka. nah seorang muslim itu muzahzahun. Dia dijauhkan anin nari Neraka. dari neraka. Nah, kalau isim fa'il kita terjemahkan orang yang melakukan. Biasanya diawali kata me kalau isim fa'il itu. Kalau isim maf'ul diawali kata di kalau kita mau menerjemahkan. Nah, nanti yang was-was ini saya coba ini ya, cari. Baik, ini untuk praktek dari rubai mujarrad. Sedikit-sedikit kita belajar, insya Allah. Nah, nanti untuk yang apa namanya rubai mazid kita bahas pekan depan. Nanti contohnya saya coba ketik biar lebih ini lebih rapi ketika ditampilkan di PowerPoint. Insya Allah itu untuk pembelajaran malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Saya tanya Tan,
Gimana Ustaz? Pada pelajaran yang lalu saya pesan buku itu kan 3 Pak ya, jilid 1, 2, 3 ya. Ya Ustaz. Yang baru ada itu cuma 2, 1 dan 3-nya itu belum ada. Apakah bisa pesan lagi? Oh gitu Ustaz. Nah, Eh, itu jilid 1 itu isinya tasrif istilahi Ustaz, yang kita pelajari dari awal sampai terakhir. ya. Jilid 2-nya itu bab i'lal. Kemudian jilid 3-nya juga bab i'lal. Sebenarnya belum terlalu kita butuhkan untuk yang bab i'lal. Karena kita masih fokus untuk belajar yang tasrifannya dulu. Nanti tasrifan udah selesai, bolehlah kita belajar i'lalnya. Jadi kalau misalnya mau beli buku lagi, sebenarnya cukup yang jilid 1 itu saja untuk tasrif istilahinya. Nanti tinggal cari yang tasrif lugawinya, Ustaz. Nah, itu saya belum Ternyata, punya jilid 1. iya, ternyata ndak ada yang dari cetakan tasrif yang Aunul Bari itu mereka baru buat tasrif istilahi saja, belum ada tasrif lugawinya gitu. Ya, Tapi ya, kalau tasrif lugawi bisa pakai kitab yang manapun karena secara isi sama saja pembahasannya. Nanti kalau saya nanti ngajarnya pakai PowerPoint karena materinya sudah saya buat. Nanti silakan kalau Pak Munir mau beli kitab, mending cari yang tasrif lugawi langsung, Ustaz. Gitu. Ya. Syukran, Tat. Afwan. Hmm. Yang lain ada? Nanya Ustadz, Iya, silahkan. yang was-wasa itu kalau kemarin saya inget deh itu di ini ya di wazan, karena di was-wasa itu mengikuti wazan yang asli Ustadz, yang semuanya asli. Iya, bab Yang fa'lalah, betul. Iya, Pak Lala. Heeh. Itu tadi apa Ustadz yang tadi dari asal kata apa? Yang mana maksudnya? Yang was-wasa itu. Was-wasa itu asli dari kata was. Kalau ini kan was-was, ada alifnya kan? Oh iya. Nah, kalau yang asli itu nggak ada alifnya. Jadi fil madinya waswasa yuwaswisu waswasatan. Wawiswasan. Fahuwa muwaswisun. Nah itu. Oh. Nah kalau kita buka dalam kamus, ternyata kata waswas, waswasun itu merupakan jamak dari kata wasawisu. Asawisu. Wasawisu. Asobahul waswasu, menimpanya dia itu rasa was-was. Itu. Jadi was-was ini merupakan dia isim mufrad. Jamaknya adalah wasawisu. Asawisu. Wasawisu itu ini ikut wazan mafa'ilu ya, sighah muntahal jumu'. Nah, itu kalau dijelaskan di sini. Was-was. Nanti kita coba cari ini. Kira-kira dia masuk kategori isim apa? Kalau dalam ini udah masuk diserap oleh bahasa Indonesia juga, Tad. Gimana itu? Gimana, Seth? Di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah was-was itu. Oh iya, kan banyak kata serapan di kita kan? Ya, apa sama artinya? Sama saja. Was-was itu sama dengan was-wasa itu lebih ke bisikan. Tapi kalau was-was di Indonesia kan bukan bisikan ya. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Beda, Seth, mungkin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Nah, itu ada di surah An-Nas. Nanti kita cari saja was-was ini kira-kira apa. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Gimana? Ada kelas nahunya Ustadz ini tuh. Yang Al-Munir 2. Ibu belum ikut ininya? Iya, belum Ustadz. Saya cuma gitu. sorok doang. Nanti saya share grupnya di ini ya, di
kelas sorof kita, nanti silakan gabung. Oh iya. Kelasnya ini tidak ada apa namanya, tidak ada iurannya bahasanya. Kalau yang sorof kan ada per bulannya berapa. Kalau yang nahwu itu memang tidak ada karena sejak awal memang tidak ada. Tapi sudah di Al-Munir 2 sudah mau pertengahan. Tapi ikut aja nggak apa-apa. Kemarin ada yang minta buat kelas baru lagi karena saya rencana mau meringkas materi sebenarnya. Karena kalau 1, 2 itu kan banyak ya, hampir 2 tahun mungkin kalau mau dipelajari. Nah, nanti mungkin kita coba ringkas materinya jadi biar lebih lebih ringkas. Jadi materi fa'il sampai nanti munada, kemudian sampai la nafi lil jins, nanti akan kita bahas secara singkat seperlunya. Jadi tidak tidak melebar kemana-mana dulu gitu. Seperti itu. Ustadz, kalau kita udah itu yang Munir 2 itu bisa diikutkan sama yang kayak saya pemula gitu, Ustadz. Gimana maksudnya? Kalau sudah Ya kalau sudah Al-Munir 2, ya kan saya masih pemula. Nah itu mm-mm. bisa ikut Ustadz, bisa mengikuti maksudnya atau gimana? Ibu pernah belajar nahwu nggak sebelumnya? Ya belajar Nahwu Durusul Lughoh, terus Jurumiyah, tapi Oh emang iya. agak lupa. Mm-mm. Ya. Sebenarnya jurumiyah itu apa yang dibahas di Al-Munir 1, 2 juga sama dengan materi jurumiyah. Cuman kalau jurumiyah kan contohnya sedikit. Kalau Iya, di Al-Munir 1 dan 2 itu contohnya lebih diperbanyak sama Ustaz Ja'far. Materinya sama dengan jurumiyah. iya, iya. Ya, nanti saya bagikan saja di grup. Silahkan mungkin nanti bisa ikut untuk melihat, oh ini bisa nih diikuti gitu. Tapi itu memang untuk kalau sudah pernah belajar sebelumnya, insya Allah mudah untuk mengikutinya. Pak Ustadz, kalau pemula kayak saya baru gimana tuh Pak Ustadz? Eh, sudah pernah belajar nahwu belum? Belum pernah Pak Ustadz, awal banget. Sama sekali ya. Iya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya baru sama sekali, nanti kalau ada waktu, oh, tapi kelas saya yang Sabtu pagi itu sudah sampai bab zorof juga, gitu. Nanti nunggu aja berarti kita buka kelas baru insya Allah. Kelas baru ya Ustaz. Iya, nanti Buku Ustaz Jafar. kalau pakai bukunya Ustaz Jafar juga boleh, nggak apa-apa. Cuma nanti materi saya lebih tak peringkas lagi insya Allah. Gitu. Berarti kayak seperti yang awal ini lagi ya Pak Ustadz ya? Yang mana? Yang apa buku 1, 2, dan 3 ini bukunya sama nggak? Oh enggak. Kalau ini kan sorof. Nanti yang nahwu beda lagi materinya. Kalau sorof itu belajar bagaimana cara kita merubah satu kata kepada bentuk kata yang lain kan, kita tasrif gitu. Ya, Kalau tasrif. nahwu itu kan belajar memberikan harokat yang pas di harokat terakhirnya. Seperti yang tadi itu ya Pak Ustadz ya? Iya, misalnya kenapa nih kita baca atfalu gitu. Ini urusannya ilmu nahwu bukan sorof. Gitu. Kenapa dibaca kurota misalnya? Ini tugasnya ilmu nahwu bukan ilmu sorof. Nah, jadi ilmu sorof dan nahwu itu dua-duanya harus dipelajari untuk bisa bahasa Arab. Tapi yang lebih dulu mana Pak Ustadz nih? Yang Harusnya sorof. Harusnya sorof dulu baru nahwu. Karena sorof itu kan belajar per kata. Ya. Sementara kalau nahwu itu sudah belajar kalimat dia. Seperti itu. Berarti kayak yang pelajaran yang ini Pak Ustadz ya? Iya, nanti model pelajarannya begini. Oh iya, nanti Pak Ustadz mau ikut lagi deh Pak Ustadz, soalnya saya masih bingung Pak Ustadz. Oh Awal iya. banget Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti mohon doanya nanti mungkin materi yang sudah ada nanti kita peringkas lagi supaya tidak terlalu panjang durasi pelajarannya. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Nah itu ya, nanti apa namanya? Saya bagikan grup Al-Munir 2 di Sorof, silakan bisa gabung ya mau gabung.
Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Kita sambung lagi di pekan depan. Kita belajar bab rubai mazid. Rubai mazid hanya 3 bab saja, sedikit. Insyaallah. Nah, insya Allah. Setelah itu nanti kita masuk di tasrif lugawinya. Karena kita butuh juga itu untuk mentasrif. Jadi kita pelajari yang bab bina sohi dulu semua. Sohi sudah selesai, nanti baru kita belajar ke tahapan berikutnya. Misalnya kita belajar yang mudhoaf, misal, ajwaf, nakis, sampai lafif ya. Nah, insya Allah itu. Mungkin itu, Afan Kasir, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Saya tutup ya.